Nah, berapa negara yang berurusan dengan aluminium ini, mereka tahu bahwa di Pulau Irian itu kandungan aluminiumnya terbanyak di antara semua tempat di dunia. Lalu profesor ini berkata, sebagai orang Indonesia, saya perlu kamu. Waktu dia berkata begitu, langsung hikmat Papa kita di surga masuk ke otak saya. Suruh dia ambil, walaupun sulit, walaupun dengan terkendala sekian waktu, kalau dia tidak asisten, ambil. Karena ini akan punya masa depan yang luar biasa. Karena ketika dia dengar saya berkata begitu, dia heran. Kenapa kalau saya tanya Amba Batullah nggak berkata begitu? Malah bilang jangan, nanti kamu terlambat sekolahmu ini nanti. Tapi kenapa kau bisa berkata seperti itu? Toh kalau saya begitu akan sulit di Indonesia. Saya orang Kristen, bagaimana nanti? Saya cuma bilang satu kata, Wan, apakah kamu pikir orang-orang itu nggak bisa mati? Nanti maksud saya. Ya sudah kalau ngerti. Apakah mereka akan terus? Kalau kamu siap dari sekarang, pada waktunya Tuhan akan angkat kamu. Tadi pagi saya dengar dari Pak Iswara soal ini. Yang saya kaget, bagaimana orang ini bisa ketemu Pak Iswara yang nggak ada hubungan apa-apa. Dalam kesaksian Pak Iswara cuma dengar Roh Kudus ketemu orang itu gini. Luar biasa. 10, hampir 11 tahun yang lalu. Saudara, kalau kita punya cara berpikir Papa kita dan pikiran Kristus jadi pikiran kita, cara hidup kita akan lain. Inilah dimensi yang harus kita kenal. Nah, mari kita lihat secara sederhana apa itu hikmat yang Papa kita punya. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, mengenal hikmat Bapa kita yang tersembunyi rahasia dan sebelum dunia dijadikan telah disediakan untuk kemuliaan kita tadi, saudara. Nggak ada penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Setan. Sebab kalau sekiranya setan-setan itu mengenalnya, maka setan-setan itu tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi setan itu nyesel seumur hidup setelah mereka berhasil membunuh Tuhan Yesus. Setelah itu mereka baru tahu bahwa kalau Tuhan Yesus itu dimasukkan dalam penderitaan, kesengsaraan, aniaya, lalu mati, ternyata dia lebih hebat daripada sebelum dia mati. Maka setan berkata, kalau tahu begitu gua biarin lu hidup sampai tua mati sendiri. Ngerti ayat ini artinya? Tapi terlambat. Yesus sudah mati dalam penderitaan, aniaya, fitnah, olokan yang mengerikan. Tapi justru di situ kemuliaan muncul. Inilah hikmat. Kesimpulannya apa? Kalau saya egois, terima uang begitu banyak dan saya pakai sendiri, saya akan hentikan. Saya ini tanya istri saya, dia akan tahu. Dan dia dalam ini masih belajar dengan saya soal. Saya ini sudah terlatih untuk susah, untuk menderita itu nikmat buat saya, sudah. Maka itu ketika tanggal 24 Desember yang lalu, seorang hamba Tuhan namanya Hari Wijaya di Jakarta ini mewawancarai saya. Ada satu pertanyaan yang dia minta saya koden jawab jujur ya, jujur. Berulang-ulang dia berkata gitu, saya bilang, berarti yang tadi kamu tanya saya nggak jujur. Kenapa? Oh, maaf, dia bilang gitu. Kenapa? Karena yang ini penting buat saya dan buat semua orang. Kenapa? Jujur ya. Iya, saya bilang. Tuhan yang tahu hati saya. Waktu Tuhan bicara kepada Kode tahun 89, bahwa Kode harus ke Irian, ada keraguan-raguan nggak? Atau ada perbanan nggak? Maka saya mulai dengan kata-kata, hari Tuhan yang tahu. Oleh kemurahan, waktu itu saya nggak ada ragu-ragu sedikit pun untuk saya ke sana. Saudara, maka itu setelah 10 tahun lebih sedikit, Tuhan baru tunjukkan sesuatu yang dahsyat ada di sana. Mengerti? Tahun 91, saudara, Ibu Pendeta Elizabeth Brookshaw jadi contoh. Dia marah kepada saya. Saya sudah terima PR, Permanent Resident Australia. Saya tolak. Karena yang melayani saya petugas imigrasi itu anti Asia. Sebelumnya waktu saya datang bolak-balik, itu di Paramata, itu pusatnya. Kalau saya dibawa ke Rockdale di Sydney. Saya tanya, kalau saya terima PR ini, saya kan boleh bolak-balik, masuk, keluar Australia, pokoknya dalam setahun penuh. Ya, tapi begitu saya mau tanda tangan untuk saya ambil itu. Yang lain ini betul-betul sadis sekali, di anti Asia betul. Dia bilang nggak bisa, kalau saudara tidak bisa tinggal 6 bulan penuh di sini dalam setahun,
Ya memang masuk akal. Untuk apa saudara minta permanen residen? Ya betul dong. Untuk apa? Padahal saya dimintakan itu karena gereja itu perlu. Akhirnya nggak ada jalan lain, saya batalkan. Woi, saya digoblok-goblokkan orang. Orang cari permanen residen sulitnya, kamu dapat itu kamu buang. Karena saya punya hikmat yang tersembunyi. Sebelum saya ke Irian, banyak negara yang saya sudah layani dan banyak gereja yang Tuhan lewat saya dirikan. Tapi saya tahu di mana Tuhan tempatkan saya. Maka itu orang Kristen. Salah satu cara lagi untuk mendeteksi, mengetahui apakah kita ini sungguh-sungguh dengan Bapa kita. Jawabannya, pada waktu dia berbicara sesuatu kepada kita, sesulit apapun dan setidak enak apapun, dan kalau kita berkata ya dan itu menderita, tapi ini dengar baik-baik, tidak kedua kali kita tanya lagi kepada dia, berarti kita mengasihi dia. Ngerti ilustrasi ini? Coba jujur pada diri sendiri. Ilustrasinya gampang. Mengapa kalau kita orang Indonesia dengar suara Tuhan, anakku aku mau pergi ke Amerika, aku mau kamu ke Amerika, kok nggak pakai tanya dua kali atau puasa dulu? Tapi jujur kenapa kau bilang anakku aku mau ke Afrika? Aduh puasa lagi atau mungkin aku salah dengar. Kenapa? Jawabannya karena kita tidak punya pikiran Bapa kita. Keraguan dalam kehidupan kita itu menandakan kita belum kenal dia. Sehingga kita beranggapan kalau dia pimpin aku segitu pasti salah. Aku nggak kuat pasti. Jangan. Milikilah pikirannya. Dengan pikirannya itu kita bisa jadi penasehatnya. Dia akan banyak berunding dengan kita. Jadi ini yang iblis nggak tahu. Hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan, disediakan oleh Bapa untuk kemuliaan kita. Hebat sekali. Saudara, dan 10-11 yang terakhir. Kalau kita tidak mau berusaha mulai hari ini, hari yang ke-13 tahun 2002, akan terlambat. Sebab antikris akan lebih kuat menancapkan kukunya di bumi mulai tahun ini. Ingat itu baik-baik. Dimensi ini harus kita hidupi. Sehingga astronot dan Musa sama-sama di bumi kayak kita, tapi lain cara hidupnya. Makan liquid tetap sehat. Dan gak mati. Amin. Gak berak juga gak mati, gak geni juga gak mati. Itu luar biasa. Karena kepada kita, ayat 10, Elohim telah menyatakannya oleh roh. Telah menyatakannya. Apa? Ya hikmat itu tadi. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Bapa kita itu. Hebat sekali Roh Kudus ini, saudara. Dia menyelidiki yang paling dalam dalam diri Bapa kita. Jadi kalau kita terima Roh Kudus, berarti kita akan tahu apa saja dalam benaknya. Amin. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Bapa kita selain apanya? Rohnya. Ya sudah. Tidak ada yang tahu. Ini yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan. Minta Roh Kudusnya menerangkan. Maka itu hari ini jangan ada keraguan-keraguan. Kalau Papa kita bilang sesuatu sesulit apapun juga. Danang di mana? Arsitek kami yang gambar rumah kesembuhan di Nabiri. Ada di luar. Dia seorang sarjana arsitek lulusan Gajah Mada, saudara. Itu pun karena biaya yang Tuhan berikan lewat saya. Maka itu anak-anak saya ada di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Maksi silakan angkat tangan berdiri. Dia akan berangkat ke Perancis karena dia penelitian di ujung sana. Dia penelitian untuk Teluk Cendrawasih itu. Berikan hati kita kepada Yesus, maka dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Kalau kita mengenal dia, sungguh-sungguh luar biasa Tuhan dikenal oleh dunia. Mari kita berdoa.